Pernah bayangin gak sih, ondel-ondel jadi tukang bangunan? Yang biasanya cuma joget di acara hajatan, sekarang malah bawa cangkul, ember semen, bahkan pasang bata? Wah, kisah ini bikin perut kram gara-gara ketawa. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel penuh tawa, cerita unik, dan aksi gokil dari dunia ondel-ondel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu diberi rezeki yang melimpah ya. Jangan lupa ya untuk klik tombol like, tulis komentar lucu kalian di bawah, dan pastikan juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya dari ondel-ondel dan teman-temannya. Yuk, sebelum lanjut, tulis dulu sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Biar channel ini makin berkah. Jangan lupa juga tulis kalian dari daerah mana, biar kita bisa saling sapa dan makin akrab. Pagi itu, cuaca cerah, angin berhembus lembut, dan seisi kampung sedang menikmati suasana pagi yang tenang. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika terdengar suara riuh dari depan rumah warga. Siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Cimug, yang pagi-pagi sudah datang dengan tampilan khasnya. Tinggi besar, wajah serius, dan baju adat Betawi yang sudah agak lusuh, namun tetap menawan. Apa yang membuat warga terheran-heran? Cimug, yang biasanya hanya terlihat di acara hajatan, sekarang malah membawa gerobak penuh dengan pasir dan semen. Bukan, dia bukan tukang bangunan profesional, dan tentu saja, bukan karena dia dapat pekerjaan dari kontraktor besar. Tidak, kali ini Cimug punya rencana besar. Dia berniat membangun rumah impian, dan, tentu saja, tanpa bantuan pekerja lainnya. Jangan remehkan saya. Kalau ondel-ondel bisa menari, kenapa nggak bisa bangun rumah? Begitu pikirnya dalam hati. Di tangan besar yang terbungkus sarung tangan karet yang kebesaran, Cimug mulai mengaduk pasir dan semen dalam ember besar. Bayangkan saja, ember yang biasanya digunakan oleh tukang bangunan, kini harus diisi dengan adukan semen yang seharusnya cukup untuk fondasi kecil. Tapi Cimug nggak peduli, dia langsung menggenggam pacul, alat pengaduk, yang ternyata lebih mirip cangkul ukuran raksasa daripada alat yang biasa dipakai tukang. Setiap kali Cimug mulai mengaduk semen, gerakan tangannya yang besar dan cepat membuat pasir dan semen tersebar ke segala arah. Ada yang mengenai kaki si Udin, tetangga yang kebetulan lewat dan jadi korban pertama. Wah, semennya sempat ngena ke sepatu. Ya? Tanya Udin sambil tertawa, padahal sepatunya udah penuh dengan adonan. Cimug hanya mengangkat tangan dan dengan serius berkata, "Tenang, Udin, itu tanda keberuntungan, sebentar lagi rumahmu juga akan kebagian." Sebagai ondel-ondel, tentu saja Cimug tidak terhambat oleh masalah ukuran tubuhnya. Dengan postur yang tinggi dan besar, ia harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam ember besar yang sudah terisi penuh dengan semen. Namun, siapa sangka, setiap kali dia melangkah, tanah tempatnya berdiri mulai bergoyang. Di sampingnya, si Encek, warga yang penasaran, mulai berdiri menonton dengan mata terbelalak. "Cimug, kamu kok nggak takut jatuh sih? Bukannya itu berbahaya?" Tanya Encek yang selalu cemas melihat aksi berani Cimug. Tapi Cimug hanya tertawa, "Mana bisa jatuh, Encek. Semen ini bukan cuma buat bangun rumah, tapi juga buat bangun keberanian." Lalu datanglah si Budi, anak kecil yang tinggal di dekat situ. Budi terkesima melihat ondel-ondel raksasa yang kini seperti tukang bangunan. Ia mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. "Bang Cimug, mau bikin rumah?" tanya Budi polos. Cimug menjawab dengan wajah serius dan penuh rasa percaya diri. "Iya, Budi. Rumah impian, yang kokoh seperti tembok, sekuat hati." Dan tanpa menunggu lagi, Cimug melanjutkan adukannya, kali ini semakin terarah dan fokus. Semen dan pasir yang bercampur mulai terlihat lebih padat. Warga yang melihat pun terkagum-kagum, meski ada yang masih mencibir, "Ini beneran deh, kalau berhasil bangun rumah pakai semen, kita harus kasih Cimug patung." Ada momen lucu ketika Cimug mengayunkan paculnya terlalu keras, hingga akhirnya semennya malah terlempar ke arah tembok rumah tetangga. Tembok itu sudah lama rusak, dan semen yang terlempar itu seolah menjadi simbol bahwa ini adalah pekerjaan besar yang sedang dilakukan. Warga yang melihatnya tidak bisa menahan tawa, apalagi si Pak RT yang sedang lewat. "Cimug, kamu ngaduk semen apa ngasih perawatan tembok tetangga sih?" tanya Pak RT sambil tertawa geli. Cimug hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Jangan khawatir, Pak RT. Ini kan proyek besar,
Hasilnya pasti hebat. Tidak hanya itu, warga yang awalnya ragu-ragu pun akhirnya mulai tertarik untuk bergabung. Si Dewi, yang rumahnya bersebelahan dengan Cimug, tiba-tiba muncul dengan ember kecil. "Cimug, aku bantu deh, siapa tahu bisa cepat jadi rumahnya," katanya sambil tertawa. Dewi memang terkenal sebagai ibu rumah tangga yang suka membantu orang, dan sekarang dia berniat membantu membangun rumah impian Cimug. Dengan senyum lebar, Dewi mulai memasukkan pasir ke dalam ember yang sudah disiapkan. "Siapa tahu ini bisa jadi ide baru untuk proyek rumah-rumah masa depan," katanya penuh semangat. Selama hampir 2 jam, Cimug terus bekerja tanpa henti. Tangan besar yang terbungkus sarung tangan karet itu mengaduk dengan penuh semangat, memastikan campuran semen dan pasirnya sesuai dengan yang diinginkan. Begitu semuanya selesai, Cimug bangga melihat campuran adukan yang sudah cukup bagus dan siap digunakan untuk membangun. Warga pun berdiri terpukau, mengagumi keseriusan Cimug yang tak kalah dari tukang bangunan profesional. "Kayaknya kita harus mulai buka usaha baru, jadi tukang bangunan ondel-ondel," celetuk si Udin, dan sontak semua orang tertawa lepas. Aksi Cimug yang mengaduk semen dan pasir ini bukan hanya sebuah pekerjaan membangun rumah. Ini juga menunjukkan betapa besar tekad dan semangat yang dimiliki oleh ondel-ondel. Meskipun bukan pekerjaan yang biasa, Cimug membuktikan bahwa dengan niat yang kuat, bahkan seorang ondel-ondel pun bisa melakukan hal-hal luar biasa. Proses membangun rumah ini menjadi sebuah simbol dari semangat gotong royong dan kepercayaan diri yang tak terbatas. Bahkan, warga kampung pun mulai berpikir, kalau Cimug bisa, kenapa kita nggak bisa? Dengan penuh rasa puas, Cimug akhirnya berhenti sejenak dan melihat hasil kerjanya. "Ini baru permulaan," katanya sambil memandang campuran semen yang telah siap digunakan. Dia tahu, perjalanan membangun rumahnya masih panjang, tapi tidak ada yang bisa menghentikan semangat ondel-ondel ini. Pasir dan semen yang bercampur di ember, meski agak berantakan, tetap terlihat sangat berarti bagi Cimug. Dalam hatinya, dia berjanji, rumah impian ini akan terwujud, dan siapa tahu, suatu hari nanti, akan menjadi rumah pertama yang dibangun oleh ondel-ondel. Setelah mengaduk semen dan pasir, kini saatnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam pembangunan rumah impian Cimug. Dengan semangat yang membara, Cimug menatap tumpukan bata merah yang terorganisir rapi di sampingnya. Ia menyadari bahwa menyusun bata adalah pekerjaan yang tidak kalah pentingnya. Jika tidak hati-hati, tembok rumah bisa miring, dan tentu saja, rumah impian tersebut bisa runtuh dalam sekejap. Tapi, Cimug tak merasa takut sedikit pun. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan dia yakin bisa menyusun bata-bata itu dengan sempurna. Dengan langkah besar, Cimug mulai mengambil bata satu persatu, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas adukan semen yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi, ada satu masalah yang segera muncul. Ukuran tangan Cimug yang besar membuatnya kesulitan mengangkat bata dengan presisi. Setiap kali dia mencoba mengambil bata, sepertinya ada yang salah. "Hah? Kenapa ini?" keluh Cimug. Tangan besar ondel-ondel itu seperti tidak cocok dengan bata yang kecil dan rapuh. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba dan hampir menjatuhkan bata, Cimug memutuskan untuk menggunakan teknik yang lebih sederhana. Tangan kanan untuk memegang bata, dan tangan kiri untuk menyeimbangkan. Hasilnya, masih tetap gagal. Gimana caranya biar nggak jatuh? Ya, pikir Cimug. Maka, dia pun berdiri sejenak, berpikir keras, sambil menatap bata yang ada di depannya. Akhirnya, terbersit ide brilian. "Pakai otak, Cimug. Kalau kamu bisa nari, kenapa nggak bisa nyusun bata?" Dan dengan semangat yang menggelora, Cimug mencoba lagi. Dengan penuh keyakinan, Cimug mulai menyusun bata satu persatu. Kali ini, dia lebih berhati-hati, menggunakan kedua tangan secara bergantian dan sedikit lebih lambat. Di saat yang sama, beberapa warga yang penasaran dengan pekerjaan Cimug datang untuk menyaksikan lebih dekat. "Wah, ternyata susah ya nyusun bata itu," kata si Dewi, yang tadi sempat membantu mengaduk semen. "Nggak semudah nari ondel-ondel." Ia tertawa, dan Cimug yang mendengarnya ikut tersenyum. "Tenang, Dewi. Memang susah, tapi yang penting semangat. Nanti juga jadi rumah," jawab Cimug sambil dengan hati-hati menempatkan bata di tempat yang sudah dipersiapkan. Meskipun tangan besar Cimug kadang-kadang menabrak bata yang sudah tersusun rapi,
dia tetap tidak menyerah. Setiap kali ada bata yang terjatuh, Cimug langsung mengangkatnya kembali dan menyusunnya dengan lebih hati-hati. Seiring berjalannya waktu, tembok pertama mulai terlihat jelas. Warga yang semula ragu pun mulai memberi semangat. "Mantap, Cimug. Tembok pertama hampir selesai," teriak si Udin, yang sebelumnya merasa ragu bahwa Cimug bisa menyelesaikan proyek besar ini. Ada momen yang sangat lucu ketika Cimug hampir saja menumbangkan satu baris bata yang sudah disusun dengan baik. Sebuah bata yang tidak sengaja tergelincir dari tumpukan jatuh dan meluncur ke arah Udin yang sedang berdiri menonton. "Aduh!" teriak Udin sambil berusaha menghindar. Dengan cepat, Cimug berlari dan menangkap bata itu di udara dengan satu tangan. "Panik duluan, Udin." "Hahaha," canda Cimug sambil tersenyum lebar. Udin pun hanya bisa tertawa, merasa lega bahwa bata itu tidak jatuh ke atas kepalanya. Kejadian itu menjadi bahan tertawaan bagi warga sekitar. Saat-saat itu, Cimug mulai merasa kelelahan. Sudah hampir beberapa jam ia bekerja tanpa henti, dan meskipun tubuhnya besar dan kuat, dia tidak bisa mengelak dari rasa lelah. Tapi semangatnya tetap tidak luntur. "Gimana nih, mau lanjut atau enggak?" tanya Cimug pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, si Budi, yang sejak tadi memperhatikan pekerjaan Cimug, datang dengan senyum ceria. "Bang Cimug, mau saya bantu bawa bata? Jangan khawatir, saya lari cepat." Budi menawarkan diri dengan penuh semangat. Dengan tawa besar, Cimug setuju. "Ayo, Budi, kamu bantu, saya lanjutkan kerjaanku." Akhirnya, dengan bantuan Budi dan beberapa warga lainnya yang ikut bergabung, pekerjaan Cimug semakin ringan. Mereka mulai menyusun bata bersama, saling bahu-membahu, dan rumah impian Cimug semakin terlihat jelas di depan mata. Setiap bata yang disusun seolah membawa harapan dan impian akan rumah yang kokoh dan nyaman untuk dihuni. Warga mulai percaya bahwa meskipun pekerjaan ini terkesan aneh dan lucu, hasilnya bisa sangat memuaskan. Sekitar 2 jam kemudian, tembok pertama hampir selesai. Cimug berdiri, melihat hasil kerjanya, dan merasakan kebanggaan yang luar biasa. "Wah, tembok pertama sudah berdiri tegak. Tinggal beberapa bata lagi," teriaknya dengan senyum lebar. Warga sekitar pun ikut merayakan keberhasilan Cimug. Meskipun prosesnya penuh dengan tawa, kegagalan kecil, dan banyak kejenakaan, tetapi mereka semua tahu bahwa dengan semangat gotong royong, rumah impian itu akan segera terwujud. "Kalau temboknya sudah jadi, berarti kita bisa mulai atapnya, kan?" tanya Dewi dengan semangat. "Betul, Dewi. Kita nggak berhenti sampai sini. Masih ada banyak yang harus dikerjakan," jawab Cimug dengan penuh semangat. Dan dengan demikian, pembangunan rumah impian Cimug pun berlanjut, dimulai dengan tembok yang sudah tegak dan siap untuk menjadi bagian penting dari rumah tersebut. Sambil duduk sejenak untuk menikmati hasil kerjanya, Cimug merasakan kebanggaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa meskipun rumahnya bukan rumah mewah seperti yang ada di kota besar, tapi rumah ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Tembok yang sudah tersusun tegak adalah bukti bahwa, dengan usaha dan semangat, segala hal bisa tercapai, meskipun dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Dan begitu tembok itu berdiri kokoh, Cimug merasa bahwa tantangan berikutnya, membangun atap rumah impian, akan semakin seru. Setelah tembok rumah yang kokoh berhasil dibangun, kini saatnya untuk menghadapi tantangan berikutnya, membangun atap rumah. Sebuah tugas yang jauh lebih menantang, tetapi Cimug tidak gentar sedikit pun. "Tembok sudah selesai, sekarang atapnya, dong," serunya dengan penuh semangat. Warga yang hadir pun ikut bersorak, mendukung proyek besar Cimug yang semakin mendekati tujuan. Namun, saat dia memandang ke langit, satu pertanyaan besar muncul di benaknya. Gimana caranya bikin atap dengan kepala yang segede ini? Cimug melihat tumpukan kayu dan seng yang sudah disiapkan untuk atap rumah, tetapi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhnya yang besar dan tinggi menjadi masalah besar. "Wah, kalau begini, bisa-bisa saya yang jatuh duluan sebelum atapnya jadi," gumam Cimug sambil menggelengkan kepala, cemas. Namun, seperti biasa, Cimug tidak menyerah. Dengan tekad yang bulat, dia mulai memikirkan strategi. Dia mengambil sebatang kayu panjang dan mulai mencocokkan panjang kayu tersebut dengan kerangka atap yang sudah direncanakan. "Cocok nggak ya?" tanya Cimug kepada dirinya sendiri. Setelah memikirkannya dengan serius,
dia memutuskan untuk mencoba menggunakan batang kayu sebagai penopang pertama. Dengan gerakan hati-hati, dia mencoba meletakkan kayu panjang itu di atas dinding rumah. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Cimug mengangkat kayu, bagian ujung kayu itu menabrak bagian atas atap rumah yang sudah dibangun. "Aduh, hampir saja kena kepala saya sendiri," teriak Cimug sambil melompat mundur. Namun, setelah beberapa detik, Cimug tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, gak ada yang lebih kocak dari ini," katanya, melihat kayu yang hampir menabraknya tadi. Kejadian itu bukan hanya membuatnya tertawa, tetapi juga memberi ide cemerlang. "Oh iya, kenapa nggak pakai alat bantu aja?" Cimug pun berlari ke rumah terdekat, mengambil beberapa bambu yang cukup kuat dan bisa dijadikan alat bantu untuk menaikkan kayu ke posisi yang tepat. Dengan menggunakan bambu tersebut, Cimug bisa membuat sebuah tumpuan sementara untuk meletakkan kayu dan seng. Langkah pertama sudah dimulai, tetapi yang menjadi masalah berikutnya adalah bagaimana menstabilkan semua komponen itu agar tidak jatuh begitu saja. Ketika kayu pertama berhasil ditempatkan dengan sempurna di atas dinding, Cimug melanjutkan ke bagian kedua. "Satu lagi, dan atapnya akan hampir jadi," seru Cimug dengan semangat. Kali ini, dia meminta bantuan dari si Budi, yang sudah mulai terbiasa bekerja dengannya. Dengan hati-hati, Budi memberikan kayu yang lebih kecil dan membantu menahan ujung kayu yang sedang diangkat oleh Cimug. Sementara itu, warga sekitar yang menyaksikan semakin terpesona oleh cara mereka bekerja. "Hebat banget ya, si Cimug. Meski besar, tapi otaknya encer," kata si Dewi sambil terkekeh. Namun, saat kayu kedua mulai dinaikkan, tanpa diduga, salah satu batang kayu penopang yang digunakan tiba-tiba patah. Oh, ini bisa berabe nih," teriak Cimug. Kayu yang semula kokoh itu tiba-tiba terlepas, dan kayu utama yang sudah terpasang goyang-goyang, hampir saja jatuh ke bawah. Sontak, warga yang melihatnya langsung panik. "Cimug, hati-hati, atapnya bisa roboh," teriak si Udin, yang sekarang jadi semakin cemas. Cimug, yang terlihat panik, berusaha mengatur nafas dan berpikir sejenak. "Tenang, Cimug, jangan panik. Kamu harus tetap tenang," katanya pada dirinya sendiri sambil menarik napas panjang. Dengan gerakan yang lebih hati-hati dan penuh perhitungan, Cimug mulai merapikan kayu penopang yang patah. Warga yang melihatnya pun langsung memberikan ide. "Cimug, coba pakai tali aja untuk mengikat kayu-kayunya biar nggak jatuh," usul si Budi dengan penuh semangat. "Itu ide bagus, Budi," jawab Cimug. Dengan menggunakan beberapa tali dari hasil gotong royong warga, akhirnya kayu-kayu penopang itu bisa diikat dengan kuat, dan atap pun perlahan terbentuk. Ketika bagian pertama atap sudah selesai dipasang, Cimug merasa kelegaan yang luar biasa. Namun, bagian yang lebih besar masih harus dilakukan, yaitu menutup seluruh bagian rumah dengan seng. "Ayo, Budi, kita harus segera pasang sengnya," seru Cimug, semakin bersemangat. Budi pun membantu Cimug dengan meletakkan seng satu persatu di atas kerangka kayu yang sudah tertata rapi. Tidak butuh waktu lama, dan atap rumah mulai terbentuk. Dengan penuh kerja keras dan tawa, mereka berhasil menyelesaikan bagian atap yang sangat krusial. Tak lama kemudian, setelah semua seng terpasang dengan rapi, rumah impian Cimug terlihat semakin lengkap. Dengan atap yang sudah terpasang kokoh, Cimug berdiri di depan rumah dan menatap hasil kerjanya dengan bangga. "Ini baru namanya kerja keras. Rumah ini jadi rumahku, rumah kalian, rumah kita semua," serunya dengan penuh kebanggaan. Semua warga yang ikut serta dalam pembangunan rumah tersebut turut bergembira, merasa puas dengan hasil kerja keras mereka. "Cimug, rumahnya keren banget, pasti nyaman tinggal di sini," kata si Dewi sambil tersenyum lebar. Dengan atap yang sudah selesai, Cimug memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati hasil kerjanya. Namun, dia sadar bahwa satu tahap lagi harus diselesaikan, membuat rumah itu semakin indah dengan pengecatan. "Tinggal satu lagi, kita cat, dan rumah ini akan siap," seru Cimug. Semua orang yang hadir di sekitar rumah tersebut pun menyambutnya dengan antusias. "Ayo, Cimug, kita bantu cat rumahmu," jawab mereka serempak. Dengan atap yang kokoh dan siap melindungi rumah Cimug dari hujan atau panas, rasa lega dan kebanggaan memenuhi hati Cimug. Walaupun prosesnya penuh tantangan dan seringkali lucu,
Dia merasa sangat puas melihat rumah impian yang perlahan-lahan terwujud. Dengan bantuan dari warga sekitar dan semangat gotong royong, atap rumah itu kini berdiri tegak, siap memberikan perlindungan dan kenyamanan. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada satu tahap penting lainnya yang harus diselesaikan. Mengecat rumah tersebut agar terlihat indah. Dan disitulah babak selanjutnya dalam petualangan Cimug dimulai. Setelah atap rumah yang megah selesai dipasang, tiba saatnya untuk tahap terakhir, pengecatan. Ini adalah langkah yang bisa dibilang paling menyenangkan, karena rumah yang tadinya terlihat polos akan dipenuhi dengan warna-warna cerah. Oke, waktunya mengecat, seru Cimug, penuh semangat. Tapi kalau bisa, jangan cat kepala saya, ya? Tambahnya, sambil tertawa kecil, mengingat betapa besar ukurannya yang bisa saja jadi target cat secara tidak sengaja. Cimug membuka cat yang sudah disiapkan oleh warga. Ada banyak pilihan warna yang menarik, mulai dari merah terang, biru langit, hingga hijau daun. Warna apa yang cocok ya? Merah, biru, atau hijau? Tanya Cimug sambil menggaruk-garuk kepalanya yang besar. Dia melihat ke kanan dan kiri, mencari pendapat warga sekitar. Si Budi, yang tampaknya tidak sabar untuk melihat hasil catnya, langsung memberi ide. Kenapa nggak semuanya? Cimug, biar rumahnya jadi pelangi, serunya dengan bersemangat. Semua orang yang mendengar usul itu pun langsung setuju. Setuju, Cimug. Rumah pelangi pasti seru. Cimug, yang memang sudah sangat terbiasa mengikuti ide-ide lucu dari teman-temannya, akhirnya memutuskan untuk melukis rumah dengan semua warna itu. Baiklah, kalau begitu, rumah pelangi itulah yang akan kita buat, kata Cimug, yang lalu mulai membuka ember cat pertama. Dengan kuas besar yang dia ambil dari tumpukan alat-alat, Cimug mulai mencelupkan kuas ke dalam cat merah dan dengan penuh semangat mulai melukis dinding rumahnya. Namun, masalah mulai muncul saat Cimug mencoba mengangkat kuasnya. Karena tangannya yang besar, kuas itu tiba-tiba terbang ke udara dan mendarat di tempat yang tidak terduga, tepat di kepala si Budi. Aduh, Budi, maaf, nggak sengaja, seru Cimug sambil tertawa. Budi, yang sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian konyol semacam ini, hanya tersenyum dan mengusap kepalanya yang kini dipenuhi cat merah. Wah, kayaknya aku jadi masker baru nih, Cimug, kata Budi sambil bercanda. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar candaan itu. Ya ampun, Budi, kamu jadi bagian dari seni rumah ini, canda si Dewi. Cimug terus melanjutkan pengecatan dengan penuh semangat, meskipun ada saja kejadian lucu yang terjadi. Saat dia melukis dinding, dia tidak sadar bahwa tangannya yang besar menyentuh bagian lain dari rumah, meninggalkan jejak-jejak cat berwarna merah di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Aduh, ini kok jadi garis-garis warna di mana-mana? Kata Cimug sambil melihat cat yang berserakan. Garis-garis seninya keren banget, jawab si Udin sambil tertawa. Cimug pun tak bisa menahan tawa melihat hasil kerjanya yang tak sengaja terlihat seperti seni modern. Kayaknya malah jadi karya seni abstrak nih, kata Cimug, sambil memandangi dinding yang penuh dengan garis-garis acak. Tidak hanya itu, karena tangan Cimug yang besar, saat ia memegang ember cat, dia pun secara tidak sengaja menumpahkan sebagian cat ke tanah. Aduh, kok bisa tumpah begini ya? Seru Cimug, melihat cat yang bercampur dengan pasir. Gimana dong ini? Namun, dengan cepat, si Budi datang dan memberikan ide yang brilian. Cimug, kita bisa buat itu jadi desain juga. Campurin saja, nanti jadi pola-pola keren, kata Budi dengan antusias. Wah, iya juga. Kita bikin pola cat yang unik, biar kelihatan seperti seni khas ondel-ondel, jawab Cimug, yang langsung mulai mencampurkan cat dengan pasir yang sudah ada di sekitarnya. Tak lama setelah itu, Cimug berlari ke dalam rumah untuk mengambil kuas besar lagi. Kali ini, dia mencoba melukis lebih hati-hati agar tidak meninggalkan jejak-jejak yang aneh. Namun, saat ia mengecat bagian atap yang masih kosong, kuasnya tiba-tiba terlepas dan jatuh ke tanah, membentuk pola berantakan di lantai. Aduh, kuasnya jatuh, teriak Cimug. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut. Ini jadi pola baru, Cimug. Rumah kamu benar-benar seni modern, kata si Dewi dengan penuh semangat. Lalu, Cimug melanjutkan pengecatan rumah dengan sedikit lebih hati-hati. Meski banyak kejadian konyol yang terjadi, dia tidak menyerah.
Pokoknya rumah ini harus selesai dan indah, serunya sambil terus bekerja. Setelah beberapa lama, rumah itu akhirnya penuh dengan warna-warna cerah yang sudah tertata rapi. Ada yang berwarna merah terang, biru langit, hijau daun, dan kuning cerah. Meskipun hasil pengecatannya tidak sempurna, rumah itu menjadi sangat hidup dengan berbagai warna cerah yang saling berpadu. Akhirnya, setelah melalui banyak kejadian lucu dan tantangan, rumah yang dibangun oleh Cimug dan warga pun selesai. Semua orang berkumpul di depan rumah yang kini terlihat seperti rumah pelangi yang penuh warna. Cimug berdiri dengan bangga, memandangi hasil kerjanya yang unik. Ini rumah kita. Meski penuh dengan warna dan tawa, tapi ini adalah karya bersama, seru Cimug dengan gembira. Semua warga pun menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Hebat, Cimug. Rumahnya keren banget, kata si Budi, yang wajahnya kini sudah bebas dari cat merah. Dengan pengecatan yang selesai, rumah itu kini benar-benar terlihat seperti sebuah karya seni yang penuh warna dan tawa. Meskipun ada banyak kejadian kocak, rumah tersebut bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol kerja keras dan kebersamaan. Cimug, meskipun seringkali mengalami kejadian lucu yang tak terduga, berhasil menyelesaikan proyek besar ini dengan penuh semangat. Kini, rumah pelangi yang dibuat dengan tangan besar Cimug siap menjadi tempat yang nyaman bagi semua yang datang. Keceriaan, tawa, dan kebersamaan menjadi bagian dari rumah ini, yang akan selalu dikenang oleh semua orang. Setelah rumah selesai dicat dengan warna-warna cerah yang menyatu dalam harmoni kocak, semua orang pun berkumpul untuk merayakan keberhasilan Cimug dan seluruh tim dalam membangun rumah ini. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa minuman, dan ada juga yang membawa dekorasi untuk memberi sentuhan terakhir pada rumah yang mereka sebut Rumah Pelangi. Ayo, kita semua merayakan hari bersejarah ini, seru Cimug dengan penuh semangat. Dia memegang balon warna-warni yang tampaknya lebih cocok untuk pesta anak-anak, namun itu malah semakin menambah keceriaan suasana. Si Budi, yang masih sedikit tertutup oleh cat merah di kepalanya, memimpin upacara perayaan dengan membawa sebuah kue raksasa yang dihias dengan gambar rumah pelangi. Ini dia, kue rumah pelangi, teriak Budi, sambil tersenyum bangga. Semua orang tertawa, lalu bergabung untuk menikmati kue yang sudah disiapkan. Meskipun rumah ini sedikit aneh, tapi siapa bilang aneh itu nggak indah, kata si Dewi sambil mencicipi potongan kue yang manis. Yang penting, ini adalah hasil karya kita bersama, tambahnya. Di tengah-tengah perayaan, tiba-tiba si Udin yang biasanya pendiam, berdiri dan mengangkat gelasnya. Mari kita buat sebuah toast, serunya. Semua orang pun mengikuti dan menunggu Udin melanjutkan kata-katanya. Untuk Cimug yang telah dengan semangat dan tangan besar membangun rumah ini, untuk teman-teman yang selalu mendukung, dan untuk rumah yang penuh dengan warna dan kebersamaan ini. Udin mengangkat gelasnya, dan seluruh warga pun ikut bersorak. Untuk Rumah Pelangi, seru mereka semua, sambil menyentuhkan gelas-gelas mereka. Meski hanya minuman manis yang ada di gelas, suasana semakin hangat dengan tawa dan kegembiraan. Setelah perayaan singkat itu, Cimug menyadari betapa pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Rumah yang tadinya hanya sekadar proyek bangunan sederhana, kini menjadi lambang persatuan dan kerja keras warga sekitar. Aku nggak tahu kalau membangun rumah bisa sekocak ini, kata Cimug, sambil tertawa terbahak-bahak. Semua yang ada di situ ikut tertawa. Yang penting, rumah ini penuh dengan kenangan lucu dan tidak akan pernah dilupakan, jawab Budi sambil menggigit sepotong kue. Namun, perayaan tidak berhenti hanya di situ. Si Dewi, yang dari tadi tampak berpikir keras, tiba-tiba melontarkan ide baru. Ayo, kita buat rumah ini jadi tempat wisata, serunya. Rumah Pelangi Cimug, rumah dengan warna-warna paling lucu di desa ini, siapa tahu bisa jadi tempat yang banyak dikunjungi orang, tambahnya dengan antusias. Semua orang langsung setuju. Wah, ini bisa jadi usaha baru kita, kata Udin, yang biasanya lebih suka tinggal di rumah, kali ini terinspirasi untuk berkreasi lebih jauh. Cimug, yang awalnya tidak percaya diri, akhirnya tersenyum lebar. Siapa sangka, rumah yang penuh dengan kekonyolan ini bisa jadi sumber inspirasi bagi banyak orang, kata Cimug, sambil melihat sekeliling rumah yang penuh warna cerah dan tawa. Ini rumah kita, ini rumah yang kita bangun dengan kebersamaan dan senyum.
Siapapun yang datang ke sini akan merasakan energi positif kita. Sambungnya. Warga pun mulai merencanakan hal-hal baru untuk rumah itu. Ada yang ingin menambahkan taman kecil dengan bunga warna-warni, ada yang ingin menanam pohon di sekitar rumah, dan ada juga yang ingin menambah dekorasi unik di dalam rumah. Pokoknya rumah ini nggak boleh berhenti menjadi sumber kebahagiaan, kata Dewi. Kita bisa adakan acara di sini setiap bulan. Misalnya, lomba menggambar atau lomba memasak. Serunya. Hari mulai sore, dan perayaan pun berakhir dengan penuh kebahagiaan. Semua orang berterima kasih kepada Cimug dan memuji kerja kerasnya. Terima kasih, Cimug. Kamu telah membangun lebih dari sekadar rumah. Kamu membangun kebahagiaan untuk kita semua, kata Budi dengan tulus. Cimug hanya tersenyum dan mengangguk. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, tapi semua ini tak mungkin terwujud tanpa kalian, jawabnya. Dengan bangga, Cimug berdiri di depan rumah pelangi itu, merasakan kebanggaan yang tidak ternilai harganya. Ini rumah kita. Rumah yang bukan hanya dibangun dengan semen dan pasir, tapi juga dengan tawa dan keceriaan, kata Cimug, sambil memandang langit yang mulai memerah di sore hari. Dan inilah rumah pelangi kita, rumah yang selalu mengingatkan kita bahwa kebersamaan adalah kunci untuk meraih sesuatu yang luar biasa. Tutup Cimug, penuh rasa haru. Akhirnya, rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol dari segala kebaikan, kebersamaan, dan tawa yang tak ternilai harganya. Siapa yang tahu bahwa rumah yang dibangun dengan cara yang begitu unik dan lucu ini akan menjadi salah satu kenangan paling indah dalam hidup mereka? Dengan berakhirnya cerita ini, rumah pelangi milik Cimug dan warga desa menjadi simbol kebersamaan yang tak lekang oleh waktu. Mereka menyadari bahwa meskipun proses membangun rumah ini penuh dengan kejadian konyol dan tak terduga, hasil akhirnya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk berkumpul, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan yang luar biasa. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan, dengan senyuman dan semangat yang tak pernah padam. Rumah pelangi yang penuh warna ini adalah bukti bahwa apapun yang dibangun dengan hati, pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah dan penuh arti. Nah teman-teman, itu dia kisah super lucu dan gokil tentang ondel-ondel Cimug yang jadi tukang bangunan. Dari ngaduk semen sampai mengecat rumah, semua dikerjakan dengan cara unik dan hasilnya luar biasa. Jangan lupa ambil pelajaran dari cerita ini ya. Kalau niat kita kuat dan hati kita senang, hal yang mustahil bisa jadi kenyataan. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel berikutnya yang gak kalah lucu dan penuh kejutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.